Baik, kita lanjutkan materi reading kita ya, teman-teman. Jadi hari ini kita di chapter 16 dan chapter 17. Yang mana kita hari ini akan belajar strategi caranya mengerjakan reading yang kedua, yaitu dengan scan dan skim. Jadi seperti kemarin yang kita ketahui, di reading nanti teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Nah, anggap aja yang 5 menit itu teman-teman pakai untuk melingkari lebar jawaban. Kalau teman-teman ikut tes yang offline ya. Kalau online, nah teman-teman 55 menit itu ya untuk mengerjakan full kayak gitu. Makanya lebih enak online sebenarnya teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Jadi lebih baik kita punya waktu sisa daripada kurang. Jadi anggap aja waktunya 50 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Jadi satu pertanyaan teman-teman cuma punya waktu 1 menit ketika tes nanti ya. Nah, tips untuk mengerjakan reading sebenarnya cuma satu ya, yaitu membaca dulu soalnya, jangan teksnya dulu. Jadi soalnya dulu baru ke teks, karena tidak semua informasi yang ada di teks itu dipertanyakan. Oke, jadi satu teks itu hanya terdiri dari 10 pertanyaan, teman-teman. Rata-rata ya, kadang ada yang 9, kadang ada yang 11. Nah, di kalimat di dalam paragraf itu mesti lebih dari 10 kayak gitu. Jadi bisa dibilang tidak semua informasi yang ada di teks itu dipertanyakan. Jadi kita cari yang perlu saja. Karena kita terbatas waktu tadi ya. Nah, kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu teman-teman dalam pengerjaan reading ini. Oke, nah nanti makanya kalau dapat vocab baru tolong ditulis teman-teman, dikoleksi ya. Nah dari tips tadi ya teman-teman membaca soal dulu baru kita ke teks, itu nanti teman-teman akan tahu. Ya, maksudnya apakah soal itu cara mengerjakannya ini ataukah yang satunya lagi. Ya, karena ada 3 strategi setelah kita mengetahui soalnya. Yang pertama, yaitu teman-teman cukup membaca topik sentences-nya saja, yaitu kalimat pertama di setiap paragraf yang kemarin kita pelajari ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, yaitu scan dan skim, membaca cepat sampai menemukan informasi yang dipertanyakan. Oke, karena informasi yang dipertanyakan itu adalah hanya informasi yang kecil di dalam teks, teman-teman, atau informasi apa ya, bisa dibilang cuilan kecil kayak gitu, peritilan kecil kayak gitu ya. Dan itu nanti menggerombol di satu titik di dalam teks. Makanya kita harus cari dulu, ya. Kemudian yang terakhir kita harus make an inference atau menarik suatu kesimpulan atau apa ya, membuat tebak-tebakan karena jawabannya A, B, C, D di pilihan ganda itu nggak akan ada di teks, teman-teman. Nah, kita disuruh untuk menarik kesimpulan atau menghubungkan informasi yang ada di teks dengan pilihan ganda. Nah, itu kita pelajari di hari terakhir besok. Oke. Nah, kita hari ini fokus dulu dengan scan dan skim. Nah, untuk soal apa aja yang cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja, yaitu yang kemarin ya, teman-teman. Yang pertama, pokoknya apapun yang menanyakan tentang eh, garis besar mengenai teksnya atau keseluruhan mengenai teks dalam satu pertanyaan, nah itu teman-teman gunakan cara ini. Nah, soal apa aja yang saya maksud garis besar tadi? Yaitu yang pertama menanyakan ide pokok atau inti dari teks yang pengen dibahas oleh si penulis kayak gitu. Kemudian idea organization, bagaimana si penulis itu mengembangkan gagasannya di teks. Kemudian yang terakhir tone, purpose sama course. Tone itu adalah suasana hati atau nuansa atau emosi penulis tuangkan di dalam teks seperti itu. Kemudian purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut atau maksudnya. Dan yang terakhir course itu adalah mata kuliah atau bidang keilmuan apa yang membahas atau mengangkat topik yang ditulis oleh si penulis seperti itu, teman-teman. Nah, hari ini kita fokus dengan jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya. Teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau yang saya bilang tadi yaitu membaca cepat ya sampai menemukan informasi yang ditanyakan atau kata kunci di soal. Oke. Nah, kalau sudah ketemu ya kita baca kalimatnya seperti itu. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim atau mencari di dalam teks adalah locate information. Nah, locate information sendiri artinya adalah mencari letak suatu informasi di dalam teks. Ya, jadi nanti ada pertanyaan di reading itu yang menanya kita di mana si penulis itu menyebutkan A misalnya. Nah, kita cek di mana sih penulis menyebutkan A atau yang artinya maksudnya sama dengan A. Kayak gitu. Nah, cara mengerjakannya kita harus tahu dulu informasi yang dimaksud atau yang ditanyakan di soal. Ya, kata kunci teman-teman itu di situ. Yang ditanyakan di soal tentang apa? Jadi baca soal dulu,
kata kuncinya tentang apa. Kalau sudah ketemu kata kuncinya, baru kita gunakan scan dan skim sampai menemukan informasi yang ditanyakan. Nah, kalau sudah kita hitung teman-teman, itu letaknya di baris keberapa. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini, sama ya kalau reading baca soalnya dulu. Oke, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, where in the passage does the author discuss the composition of the meteor? Di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi dari meteor? Nah, kita baca dari awal ya dengan cepat, teman-teman. Nanti nggak perlu dibaca pakai lisan, tapi cukup sambil gerak mata sambil kita menangkap artinya. Oke, tapi karena kita belajar atau membahas ya sama kita artikan nggak apa-apa ya. Meteor crater, sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona. Itu secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan untuk telah terbentuk sebagai dampak dari tubrukan atau tabrakan meteor yang berbobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun lalu. Kemudian meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, ketemu ya teman-teman. Tadi pertanyaannya adalah komposisi dari meteor. Bahan dari meteor. Meteor itu dibuatnya dari apa? Atau tersusun dari apa? Nah, disebutkan di sini, meteor itu dibuat dari nikel dan besi. Nah, kalau sudah ketemu, nggak perlu dilanjut lagi. Kita langsung lihat teman-teman, itu masuk ke line keberapa? 1, 2, 3, 4. Diingat-ingat ya teman-teman, line, bukan kalimat, tapi line. Baris keberapa? Oke, dia masuk ke line keempat. Nah, kita cek di pilihan ABCD yang menyebutkan line 4, yaitu Bravo. Ya sudah, berarti jawabannya Bravo. Seperti itu. Nah, ini adalah tahap pertama juga kita mempelajari scan dan skim, mencari informasi di dalam teks. Sebelum kita lanjut ke latihan, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Nggak ada ya teman-teman. Baik, kalau nggak ada seperti biasa, dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya di sini karena ada 2 soal, berarti waktunya 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu, jangan takut salah teman-teman. Oke, ada jawaban Bravo Delta, dan saya lihat semuanya ada juga ternyata Charlie Delta. Baik, antara Bravo Delta atau Charlie Delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti bisa kita baca soalnya dulu. Di situ berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu menyebutkan nama dari atau menyebut sebutan nama dari bayi berang-berang atau berang-berang, anakan berang-berang gitu ya. Kita cek teman-teman. Berang-berang umumnya tinggal di kelompok keluarga yang terdiri dari 6 hingga 10 anggota. Satu kelompok eh,
kemungkinan terdiri dari 2 berang-berang dewasa, yang satu pejantan dan yang satu betina, dan 4 hingga 8 bayi berang-berang atau anak berang-berang. Nah, di sini anak berang-berang ya disebutkan. Nah, namanya anak berang-berang itu di setelah koma itu, teman-teman. Yaitu kids ini. Memang dalam bahasa Inggris beberapa anak binatang itu dikasih nama. Ya, contohnya sapi, cow, itu anaknya adalah calf. Ya, tulisannya CALF, teman-teman. Kucing, cat. Nah, anaknya namanya kitten. Seperti itu. Jadi anaknya berang-berang itu namanya adalah kids. Berarti letaknya di line kedua ya. Berarti nomor 1 jawabannya adalah yang Bravo. Seperti itu. Kemudian nomor 4, di manakah di dalam teks penulis itu menyatakan alasan kenapa bayi berang-berang harus meninggalkan rumah orang tuanya. Nah, tadi belum ada. Kita lanjutkan berarti scan-nya. Berang-berang betina melahirkan setiap musim semi 2 hingga 4 bayi berang-berang sekaligus. Bayi berang-berang ini tinggal bersama keluarganya sampai mereka berumur 2 tahun. Nah, tapi belum ada alasannya. Kita lanjutkan, teman-teman. Di musim semi tahun kedua mereka, mereka itu dipaksa keluar dari kelompok keluarganya untuk menyediakan ruangan bagi bayi yang baru atau adik-adik mereka yang baru lahir gitu ya intinya. Makanya yang gede, yang udah bisa berburu sendiri diusir dari rumah, teman-teman. Oke, berarti alasannya di sini letaknya. Berarti dia masuk ke line ke 1, 2, 3, 4, 5. Berarti line 5. Nah, berarti nomor 4 jawabannya adalah delta. Oke, berarti Bravo, delta. Oke, kita lanjut lagi. Dicoba dulu ya. Di sini ada satu soal, berarti 1 menit. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Adakah yang sudah nemu jawaban, teman-teman? Oke, ada jawaban alfa. Mari kita cek bersama ya. Di situ nomor 5 pertanyaannya adalah di manakah di teks penulis itu menyatakan atau membahas definisi modern dari musik ruangan. Nah, musik ruangan itu disebutkan di kalimat pertama. Kita baca kalimatnya. Musik ruangan mendapatkan definisinya atau namanya karena dia itu awal mulanya dimaksudkan untuk dipertontonkan di ruangan-ruangan kecil di rumah pribadi, bukan di aula-aula besar atau teater. Nah, tapi ini awalnya ya pakai was, teman-teman, lampau. Di sini yang ditanyakan adalah yang modern, berarti sekarang. Kita baca lagi. Today it has evolved. Nah, di sini. Sekarang ini definisinya atau musik ruangan tadi itu telah berubah menjadi grup musik kecil di mana setiap performer eh, di dalam musik atau grup musik kecil tadi itu memainkan bagian-bagian individu masing-masing. Seperti itu. Nah, berarti letaknya ada di line kedua dan line ketiga ya. Berarti jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Ke hati-hati. Jadi gini, kata kunci itu tidak selalu tertulis sama, teman-teman, dengan yang di teks. Nah, contohnya di sini modern. Modern di sini di soal, kalau di teks itu dituliskan dengan kata today, terus tensesnya atau grammarnya dia menggunakan present. Seperti itu. Kalimatnya menggunakan present. Nah, kan pertanyaannya modern, di sini berarti present kayak gitu. Nah, di kalimat pertama itu menggunakan was itu lampau, berarti dulunya, awal mulanya. Seperti itu. Jadi kadang apa namanya, lampau present juga penting ya di reading seperti itu.
Nah, itu tadi adalah jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu. Nah, mungkin sebelum lanjut ke jenis soal kedua, ya kalau di soal TOEFL nggak tahu kenapa ya, Mister, kalau di soal TOEFL itu yang saya rasakan nggak tahu kenapa, ini hanya perasaan saya aja, yang asli ITS ya, itu lebih mudah. Nggak tahu kenapa. Ini hanya perasaan saya aja atau yang lain juga ngerasain gitu, saya nggak tahu. Tapi selama berkali-kali saya tes, ketika melihat entah soal listening, entah soal structure ataupun soal reading, teman-teman, yang saya rasakan kalau di ITS itu lebih gampang. Entah vocabnya, entah cuman saya nggak tahu kenapa. Apa memang seperti itu atau hanya perasaan saya saja juga saya nggak tahu gitu. Oke, kita lanjut ya ke jenis soal kedua, teman-teman, yaitu pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti di dalam teks, misalnya kata dia. Nah, dia itu masuknya ke atau menjelaskan ke siapa maksudnya. Nah, pronoun reference itu maksudnya seperti itu. Oke. Jadi pertanyaan mengenai rujukan kata ganti. Biasanya pertanyaannya berbunyi, the pronoun A in line B refers to kata ganti A atau kata A di line ke B merujuk kepada. Nah, karena kata ganti atau pronoun itu adalah fungsinya kata ganti ya, teman-teman, mengganti kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, maka cara mengerjakannya, teman-teman cari dulu letaknya di mana ya, di teks. Sebenarnya dikasih tahu kan nanti teman-teman, di line keberapa. Dan kalau teman-teman ngambil yang online, kata ganti yang ditanyakan itu nanti di teks ditebelin. Jadi kelihatan sekali. Jadi teman-teman temukan dulu di teks yang ditanyakan itu kata gantinya, kemudian bacanya dari kalimat sebelumnya atau subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Oke, nanti teman-teman akan tahu eh, kata ganti itu menggantikan kata apa, seperti itu. Contoh ya, soalnya seperti ini, kata ganti they di line kelima merujuk kepada they di line kelima, itu yang ditebelin itu, teman-teman. Berarti kita baca dari subjek predikat sebelumnya atau kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam bungkus mereka atau di dalam daun-daun mereka. Mereka memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan atau memperoleh nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti D di sini itu masuknya ke yang menjebak tadi, menjebak serangga maksudnya, ya, yaitu tanaman-tanaman ini. Berarti jawabannya adalah bravo. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita ke latihan soal. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, dicoba dulu, jangan takut salah. Di sini ada satu soal, teman-teman. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Dan ada 11 jawaban ya. Ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama. Di situ nomor satu pertanyaannya adalah kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua itu subjek kalimat kedua ya. Berarti kita baca dari kalimat sebelumnya. Kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan titik balik matahari dikenal atau diketahui sebagai bulan panen. Dia merupakan sebuah bulan yang sangat cerah yang membuat para petani itu bekerja lembur sampai malam untuk beberapa malam. Nah, berarti bulan yang sangat cerah tadi maksudnya adalah bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan
titik balik matahari ya teman-teman. Atau kalau namanya tadi adalah bulan panen. Kita cek aja di pilihan ganda yang disebutkan yang mana. Yang alpha, the equinox, titik balik, bukan ya. Yang bravo, the sun, matahari, juga bukan. Yang Charlie, the harvest moon, bulan panen. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Alright, good job teman-teman. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Sama, di sini ada satu soal, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis dan ada 11 jawaban. Ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semua menjawab alfa ya. Kita cek bersama teman-teman. Cari kata kunci di soal. Kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua yang ada garis bawahnya itu teman-teman. Kita baca dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, Mardi Gras yang berarti hari Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis diperkenalkan ke Amerika oleh penjajah Prancis di awal abad ke-18. Sejak saat itu, dia telah tumbuh menjadi populer, khususnya di New Orleans, dan sekarang ini dia menjadi hari libur resmi. Nah, dari sini udah kelihatan hari libur, berarti ini yang dimaksud dia di sini adalah hari tadi. Yang namanya Mardi Gras atau penjabarannya adalah hari Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis. Kita cek aja di pilihan ganda yang ada yang mana. Yang alfa, Mardi Gras. Nah, ketemu langsung teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Ya, alright, good job. Next. Nah, untuk jenis soal kedua sudah selesai. Jadi, soal pertama tadi adalah locate information, mencari letak informasi di dalam teks ya. Di line keberapa seperti itu jawabannya biasanya. Kalau yang kedua tadi adalah soal yang menanyakan tentang rujukan kata ganti. Itu kita baca dari kalimat sebelumnya. Dan kita nggak perlu scan, kita cukup skim ya. Karena sudah disebutkan letaknya di teks di mana. Dan nanti biasanya ditebelin kata yang ditanyakan itu di dalam teks. Jadi gampang mencarinya. Nah, jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu juga adalah tentang detail atau informasi yang informasi tentang apa ya? Peritilan kecil, teman-teman. Informasi yang apa ya? Informasi kecil yang ada di dalam teks kayak gitu. Nah, nanti ada yang soal reading itu yang menanyakan itu. Detail sendiri yang pertama itu ada detail yang tertulis di dalam teks. Jadi informasi mengenai teks, mengenai detail tersebut. Oke. Nah, biasanya soalnya berbunyi, eh, jadi mengenai kata kunci di soal itu, yang manakah di pilihan A, B, C, D ini yang benar? Atau yang manakah di antara A, B, C, D ini yang disebutkan di dalam teks mengenai kata kuncinya? Kayak gitu ya. Cara mengerjakannya itu tadi, teman-teman. Jadi kita kenali dulu di soal kata kunci atau informasi atau peritilan kecil tadi yang ditanyakan apa. Kalau sudah ketemu, baru kita scan dan skim di teks ya, sampai menemukan yang ditanyakan. Nah, kemudian hubungkan dengan pilihan yang ada di jawaban. Contoh soalnya seperti ini. Caranya kita baca soalnya dulu ya kalau reading. Teks ini menyatakan bahwa Jamestown, nah kata kunci teman-teman adalah kata Jamestown, right? Yang mana Jamestown itu disebutkan di kalimat pertama, lebih tepatnya di line keempat, right? Kita baca kalimat pertama, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang dibuat atau didirikan oleh penjajah Inggris di tahun 1633. 26 tahun tepat setelahnya penjajahan Inggris permanen pertama kali di Amerika didirikan di Jamestown.
Berarti Jamestown ini tempatnya penjajah Inggris ke Amerika pertama kali ya. Kita cek ABCD. Yang alfa didirikan di tahun 1633. Nah, yang didirikan di tahun 1633 tadi bukan Jamestown, teman-teman, tapi Williamsburg. Yang ditanyakan adalah tentang Jamestown. Berarti alfa bukan ya. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, berarti Williamsburg dulu baru Jamestown. Sedangkan Jamestown tadi dijelaskan di teks kalau dia itu yang pertama kali, artinya pertama kali, sebelumnya belum ada. Nah, berarti yang Bravo ini kebalik, teman-teman. Yang ada Williamsburg itu nomor 2 setelahnya Jamestown. Kayak gitu ya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, Jamestown merupakan penjajahan Inggris permanen pertama kali di Amerika. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Oke, jadi cari kata kunci di soal. Kalau sudah nemu yang ditanyakan tentang apa, kita cek di teks sampai nemu kata kunci yang ditanyakan atau yang maknanya sama. Kemudian kita baca dan kita pahami kalimat tersebut, kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, untuk contoh latihan soalnya, di sini ya, dicoba dulu teman-teman. Karena 2 soal, waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Charlie Bravo, Charlie Charlie, Charlie Delta. Ada juga Delta Charlie. Mari kita cek ya. Ada juga Alpha Bravo. Baik, mari kita cek. Seperti biasa, baca dulu soalnya kalau di reading ya, teman-teman. Kita pahami soalnya. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah menurut teks apa yang terjadi selama zaman es. Nah, kata kunci teman-teman adalah yang terjadi selama zaman es. Oke, kita cek. Zaman es itu disebutkan di kalimat pertama ya. Sudah kita baca kalimat pertama ya. Kalimatnya berbunyi, zaman es atau periode-periode ketika es itu menutupi area yang luas dari bumi. Nah, itu tadi disebut zaman es karena es itu menutupi area yang luas dari bumi. Kita cek pilihan A, B, C, D. Yang alfa, struktur batuan itu dikenali oleh para ahli geologi. Nah, para ahli geologi itu mengenali struktur batuan masa pas zaman es, teman-teman. Kan setelahnya pastinya ya. Eh, jadi ahli geologis itu menemukan adanya struktur batuan yang aneh, maksudnya bukti adanya dulunya pernah ada zaman es itu pasti setelahnya zaman es sudah nggak ada. Nah, di sini yang ditanyakan adalah during an ice age, selama zaman es. Jadi pas ada zaman es itu kayak gimana? Kayak gitu, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, evidence of foreign materials is found. Bukti adanya benda-benda asing ditemukan. Sama, yang nemukan bukti adanya benda-benda asing itu ya ahli geologi, teman-teman. Karena yang meneliti itu ya ahli geologi seperti itu. Nah, tapi menemukannya atau menelitinya itu pas bukan zaman es, tapi pas zaman esnya udah selesai.
Di sini yang ditanyakan adalah yang terjadi selama zaman es. Berarti Bravo, bukan. Oke. Kalau yang Charlie, ice covers a large portion of the Earth's surface. Es menutupi sebagian besar dari permukaan bumi. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Kalau yang Delta, es mencair 6 kali. Nah, masa kalau ada es mencair 6 kali baru kita sebut itu zaman es, kan nggak nggak nyambung kayak gitu. Apa namanya, zaman es tadi disebutkan teman-teman di setelahnya ya. Jadi zaman es itu diketahui telah terjadi setidaknya 6 kali. Bukan artinya kalau ada es 6 kali mencair baru itu disebut zaman es, itu bukan teman-teman. Ya, tapi zaman es dulunya di masa lalu itu pernah terjadi kurang lebih 6 kali sebelum ada manusia, mungkin seperti itu, atau sebelum zaman modern seperti itu. Oke, jawabannya adalah yang Charlie nomor 1. Nomor 2, teks menyebutkan ada berapa metode yang berbeda dalam mengenali zaman es di masa lalu. Nah, kata kunci teman-teman adalah metode yang berbeda untuk mengenali zaman es di masa lalu. Agak panjang ya kata kuncinya, teman-teman. Nah, tadi di kalimat pertama belum ada, kita lanjut scan dan skim. Nah, di kalimat berikutnya ada kata can be recognized. Sama dengan yang di teks tadi. Sorry, yang di soal maksud saya. Nah, kita baca kalimatnya. Zaman es di masa lalu bisa dikenali dari struktur batuan yang menunjukkan bukti adanya benda-benda asing yang terkumpul oleh dinding-dinding es atau sungai es yang mencair. Satu ketemu ya, yaitu dari rock strata. Nah, pertanyaan tadi ada berapa? Berarti coba kita cek lagi, ada lagi nggak? Kalimat berikutnya, zaman es juga bisa dikenali dari pembentukan tanah yang telah dihasilkan dari dinding es yang bergerak, seperti contohnya adalah lembah yang berbentuk huruf U atau daratan-daratan yang terpahat atau terbentuk-bentuk seperti itu. Dan permukaan batuan yang dipoles atau terpoles. Nah, berarti ada dua ya, teman-teman. Yang pertama, zaman es bisa dikenali dari rock strata. Yang kedua, zaman es juga bisa dikenali dari pembentukan lahan. Maksud saya pembentukan daratan, seperti itu. Oke, berarti nomor 2 jawabannya adalah Bravo. Right? Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Di sini ada satu soal, jangan takut salah. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis teman-teman. Dan ada jawaban Bravo ya. Semuanya menjawab Bravo. Kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, menurut teks, Golden Age of Railroads itu, kata kunci teman-teman adalah Golden Age of Railroads. Yang mana itu disebutkan di kalimat pertama. Kalimatnya berbunyi, Golden Age of Railroads merujuk pada periode dari akhir Perang Saudara atau Perang Sipil hingga awal mula Perang Dunia I. Ketika rel kereta api itu pertama kali muncul dan nyatanya hampir menguasai pasar gitu ya, transportasi massa di Amerika Serikat. Nah, itu tadi mengenai kita cek ABCD ya mengenai Golden Age of Railroads. Nomor 1 merupakan dampak dari Perang Dunia I atau akibat dari Perang Dunia I. Bukan ya, karena Perang Dunia I, Golden Age of Railroads itu terjadinya sebelum Perang Dunia I. Oke, jadi kalau namanya akibat berarti setelahnya. Alfa berarti bukan ya. Kalau yang Bravo merupakan sebuah periode ketika hampir seluruh transportasi massa Amerika Serikat itu dikendalikan atau dikuasai oleh railroad. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah Bravo yang tadi ya ada kata maintain a near monopoly. Hampir menguasai pasar seperti itu. Oke, berarti nomor 9.
Bravo, nice. Lanjut lagi. Nah, itu tadi adalah jenis soal yang ketiga, yaitu stated detail atau detail yang ada di dalam teks. Nah, untuk detail yang kedua, jadi soal keempat, yang cara mengerjakannya scan dan skim itu adalah detail juga, teman-teman. Tapi yang ini detailnya beda. Yang ini adalah detail yang unstated atau yang nggak tertulis di dalam teks atau yang salah mengenai yang ditanyakan atau mengenai kata kunci. Jadi di soal reading itu ada pertanyaan seperti ini. Di antara pilihan A, B, C, D, yang manakah yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan atau mengenai A misalnya seperti itu. Oke. Nah, nanti cara mengerjakannya teman-teman sama, cari kata kunci di soal dulu. Yang ditanyakan tentang apa? Kalau sudah ketemu, lakukan scan dan skim sampai menemukan kata yang ditanyakan atau yang maknanya sama, ya. Nah, kalau sudah menemukan, nah kalau yang ini agak panjang, teman-teman. Yang dibaca adalah apa namanya? Informasi apapun mengenai yang ditanyakan. Biasanya satu paragraf kayak gitu. Kalau udah beda paragraf ya sudah jangan diterusin, teman-teman. Karena beda paragraf itu topik baca apa? Topik bahasanya itu udah beda. Kayak gitu ya. Jadi biasanya sampai akhir paragraf kayak gitu. Terus kemudian kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang nggak disebutkan yang mana atau yang salah yang mana. Seperti itu. Contoh soalnya seperti ini. Di sini ada dua soal untuk unstated detail ini ya. Contoh soal pertama adalah semua di antara berikut ini, maksudnya pilihan A, B, C, D ini benar mengenai mengenai plasma darah. Kecuali bahwa, nah ada kata kecuali, semuanya benar kecuali bahwa, berarti ada satu yang salah. Kita disuruh mencari yang salah. Nah, tapi kata kuncinya kurang lebih di soal adalah blood plasma atau plasma darah. Yang mana kalau kita scan dan skim itu langsung muncul di depan sendiri. Oke, ya sudah kita baca, tapi kita bacanya bukan cuma satu kalimat, tapi seluruh paragraf. Ya, teman-teman. Paragrafnya berbunyi, plasma darah merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Dia mengandung darah yang darinya atau yang dari darah tersebut, sel darah merah dan sel darah putih itu telah dipindahkan atau diambil atau dipisahkan gitu ya. Plasma darah itu sering dipakai dalam transfusi karena seorang pasien itu umumnya memerlukan porsi plasma dari darah lebih banyak dibandingkan komponen-komponen darah yang lain. Nah, itu tadi mengenai plasma darah. Kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang salah yang mana ya? Yang alfa, it is deeply colored liquid. Ini merupakan sejenis cairan yang warnanya sangat jelas atau sangat apa ya kayak gini. Ini nyebutnya yang warnanya sangat tua kayak gitu atau sangat jelas. Bukan ya? Berarti ketemu teman-teman. Yang salah mengenai plasma darah adalah yang alfa. Kenapa? Karena tadi jelas-jelas plasma darah itu dia bening teman-teman dan hampir tidak memiliki warna. Bukan malah deeply colored atau yang warnanya itu nyebutnya apa ya bahasa Indonesia itu tua gitu kayak warna merah ya merah tua kayak gitu kuning kuning tua kayak gitu ya atau gelap seperti itu. Alfa ya teman-teman yang salah. Kalau yang Bravo sel-sel darah telah diambil keluar darinya. Nah tadi ada jadi sel darah merah dan sel darah putih itu sudah dipindahkan atau dipisahkan. Akhirnya tinggal plasmanya saja. Ya berarti Bravo bukan karena ada di teks. Kalau yang cari para pasien itu sering ditransfusi atau sering disuntik menggunakan itu. Tadi juga ada. Jadi plasma darah itu sering dipakai dalam transfusi karena seorang pasien umumnya memerlukan porsi plasma dari darah lebih besar dibandingkan komponen-komponen darah yang lain. Berarti Charlie bukan ya, teman-teman? Ya, pekat. That's right. Thank you, Mister. Jadi deeply colored yang warnanya pekat gitu ya atau jelas seperti itu. Kalau yang delta, it is generally more important to the patient than other parts of the whole blood. Plasma darah itu umumnya lebih penting atau lebih dibutuhkan tadi kepada pasien dibandingkan bagian-bagian darah yang lain. Nah, tadi juga ada ya, karena maka dari itu dia dipakai di transfusi, sering dipakai di transfusi seperti itu. Oke, berarti yang salah mengenai plasma darah ya yang alfa, right? Kemudian nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan mengenai darah utuh? Oke, darah utuh tadi plasma darah, sekarang darah utuh. Nah, berarti paragraf setelahnya pasti ya. Karena cuma ada 2 paragraf, teman-teman. Paragraf setelahnya berbunyi, plasma itu berbeda dalam beberapa hal dari darah utuh. Pertama-tama, plasma itu bisa dicampurkan ke semua pendonor dan tidak harus dari golongan darah yang tepat. Sedangkan darah utuh demikian. Sebagai tambahan, plasma itu bisa disimpan dan maksudnya bisa dikeringkan dan disimpan. Sedangkan darah utuh tidak bisa. Maksudnya darah utuh itu nggak bisa dikeringkan dan disimpan.
Nah, kita cek pilihan A, B, C, D. Yang alpha, it is different from plasma. Darah utuh itu berbeda dari plasma. Nah, ada ya tadi di kalimat pertama paragraf 2 itu dijelaskan kalau plasma itu berbeda dalam beberapa hal dari darah utuh. Berarti alpha bukan jawabannya karena itu benar di teks ada. Kalau yang bravo, it cannot be dried. Darah utuh itu tidak bisa dikeringkan. Nah, tadi jelas di kalimat terakhir, kalau plasma darah itu bisa dikeringkan, tapi kalau darah utuh tidak bisa. Nah, berarti bravo benar ya. Bukan itu jawabannya berarti. Kalau yang Charlie, darah utuh itu tidak mungkin untuk disimpan di dalam penyimpanan untuk waktu yang lama. Sama di kalimat terakhir tadi, plasma itu bisa dikeringkan dan disimpan sedangkan darah utuh tidak bisa atau tidak mungkin gitu ya. Berarti Charlie bukan karena itu ada di teks dan benar. Kalau yang delta, it is a clear colorless liquid. Darah utuh itu merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Bukan ya teman-teman, jelas-jelas kalau yang hampir tidak memiliki warna tadi dan bening itu adalah plasma darah. Yang ditanyakan di sini adalah darah utuh. Nah, berarti yang salah mengenai darah utuh ya ini yang delta ini. Ya, seperti itu. Nah, dari contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman mengenai jenis soal keempat yang cara mengerjakannya juga scan dan skim, silakan. Mister, izin Mister. Silakan Mister, silakan. Untuk pembahasan scan dan skim di pada malam hari ini, kira-kira presentasi di soal TOEFL itu seberapa banyak Mister untuk soal TOEFL-nya Mister? Oke, that's good question. Nah, itu nanti biasanya saya buat penutup, teman-teman. Nah, tapi nggak apa-apa karena sudah ada yang bertanya. Jadi ini adalah jenis soal TOEFL yang paling banyak untuk di reading maksudnya ya. Jadi yang kemarin kita pelajari itu kan cuma 3 soal tuh, 3 jenis soal tuh. Dan 3 jenis soal pun itu yang nomor 2 dan nomor 3 itu jarang keluar, teman-teman. Yang menanyakan idea organization, kemudian tone, purpose, sama course itu jarang keluar. Yang pasti keluar dan pasti keluar walaupun jumlahnya kadang satu teks cuma satu soal, itu adalah main idea. Itu doang. Jadi bisa dibilang yang kemarin kita pelajari yang cara mengerjakannya cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf itu jarang ya, walaupun pasti ada tapi jarang. Nah, untuk yang ini yang scan dan skim ini bisa dipastikan berapa soal ya? Mungkin sekitar 70% sampai 90% teman-teman. Dari total soal reading itu yang scan dan skim. Seperti itu karena menanyakan informasi-informasi kecil-kecil di dalam teks kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Mister. Oke, dapat ya. Nah, tapi yang seperti saya bilang memang kelihatannya lebih sulit dibandingkan kemarin, teman-teman, untuk scan dan skim ini karena harus mencari dulu dan memahami dulu ya. Nah, tapi yang saya bilang tadi ketika teman-teman udah sering latihan, gampang kok. Minimal itu yang saya rasakan ya, teman-teman. Jadi saya pengen teman-teman juga ngerasakan yang saya rasakan. Caranya gimana? Hajar latihan, seperti itu. Mister, ntar itu ada timernya kan? Ya, that's right. Tapi timernya itu bukan per soal. Timernya itu adalah akumulasi. Nah, tapi menurut saya itu malah bikin bingung teman-teman karena kita harus membagi kayak gitu. Jadi soal waktunya di reading itu 55 menit, kalau teman-teman ngambil online itu kelihatan waktunya di pojokan. Dan itu nanti 55 menit itu berjalan mundur, dihitung seluruh nomor kayak gitu. Oke. Kalau saya lebih nyaman ketika satu soal itu cuma 1 menit misalnya. Maksudnya per soal itu berapa, kalau saya seperti itu. Ya, tapi di kenyataannya ketika teman-teman tes TOEFL reading nanti bukan cuma reading ya semuanya, teman-teman, itu timernya akumulatif. Jadi semuanya digabung seperti itu. Kalau reading 55 yaitu nanti 55, structure 40 yaitu 40. Listening itu kalau listening enggak, teman-teman. Listening itu 12 detik per soal. Jadi ya kita juga ngikutin audio, nggak bisa kita replay audionya kayak gitu. Pasti audionya habis 12 detik lewat langsung pindah ke berikutnya dan itu terus kayak gitu. Oke, gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman. Kalau ada pertanyaan seperti ini biasanya udah kemana-mana ya pikirannya, biasanya udah teman-teman mungkin kok sulit gitu biasanya. Akhirnya khawatir. Teman-teman yang penting jangan terlalu khawatir, dinikmati aja belajarnya, ekspektasinya nggak usah tinggi-tinggi. Karena lebih enak kita dapat kita dapat nilai atau skor kan teman-teman kan kalau TOEFL biasanya ngejar skor ya teman-teman.
kita dapat skor di atas ekspektasi kita. Misalnya ekspektasi saya cuma 500, ternyata waktu tes 520 misalnya. Itu lebih lega dibandingkan kita pasang standar atau target itu 600. Nah, kita udah kerja keras gini, udah usaha, tapi nilai kita nggak sampai 600, misalnya cuma 570. Nah, itu nggak enak, teman-teman. Jadi makanya ekspektasi, yang penting standar aja untuk ekspektasi. Tapi kalau usaha, polkan, teman-teman, seperti itu. Mister mau minta tips kalau mengerjakan reading gitu, jangan dibaca teksnya ya, langsung ke soalnya. Ya, betul. Tips di reading cuma satu itu, untuk mengenali jenis soalnya. Karena dari reading itu kita, kalau mengenali soal, kita bisa mengetahui strategi untuk mengerjakan. Jadi di reading itu ada tips sama trik, atau tips sama strategi. Tipsnya cuma satu, jangan baca teksnya dulu. Karena teksnya reading itu tidak ada sependek ini, nggak ada, teman-teman. Pasti panjang-panjang, ya. Dan tidak semua informasi yang ada di teks ditanyakan. Jadi kita akan melakukan hal yang percuma kalau kita membaca semua teks untuk menjawab setiap soal. Maksudnya buang-buang waktu seperti itu. Oke, kecuali kalau misalnya kita nggak dikasih timer. Itu nggak apa-apa, itu membaca untuk enjoyment atau untuk menikmati bacaan, untuk memahami kayak gitu. Tapi kenyataannya di TOEFL kita dikasih waktu seperti itu. Jadi nggak cukup waktunya, teman-teman. Dari mengetahui soal, nanti kita mengetahui strateginya tadi, 3 tadi, yaitu apakah cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, atau yang kedua itu mencari scan dan skim dulu ya, mencari informasi yang ditanyakan dulu, dan yang ketiga besok kita akan pelajari, seperti itu, Mister. Kemudian dan soal yang paling cepat yang mana menurut saya? Kalau menurut saya yang paling gampang dan paling cepat dikerjakan adalah yang kemarin, teman-teman. Yang cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Atau soal-soal reading yang menanyakan garis besar mengenai teks atau keseluruhan teks. Nggak perlu dibaca seluruhnya. Cukup kita baca perwakilan atau intinya saja. Nah, inti dari bacaan, entah itu kalimat, entah itu teks, entah itu apapun, itu ada di subjeknya. Nah, subjeknya di paragraf itu namanya adalah topic sentence. Topic sentence letaknya di kalimat pertama. Nah, kalau paragrafnya lebih dari satu, ya baca aja kalimat pertama di setiap paragraf. Seperti itu, Mas. Menurut saya paling enak itu. Jadi yang menanyakan garis besar seperti itu. Sebenarnya ada satu lagi yang tapi nggak enak teman-teman. Itu nanti hari ini kita akan belajar di jenis soal kelima yang cara mengerjakannya scan dan skim, yaitu soal vocabulary. Itu menurut saya paling gampang. Tapi itu ada syaratnya, ya, kayak gitu. Untuk teman-teman mungkin yang nanti ketika latihan yang paling gampang ya yang kemarin. Sama, saya juga menurut saya yang kemarin itu paling gampang. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Sir, Ya, Miss. iya gampang kalau kayak gini enak ya dipisah-pisah. Pengalaman sih kalau udah sejembreng gitu yang panjang gitu. Nah, itu yang saya bilang tadi, Miss. Itu nanti dari pembiasaan akan otomatis kok kita. Jadi memang awal-awal kan kita menyesuaikan dari teori yang kita pelajari di kelas, kemudian teman-teman praktekkan di latihan, itu namanya penyesuaian. Nanti kalau penyesuaian itu udah sering-sering dilakukan, nggak perlu lagi penyesuaian, udah di luar kepala kayak gitu, no. Yang saya bilang insting itu. Jadi nanti kita ngerjakan itu nggak perlu susah-susah. Ya minimal itu yang saya rasakan. Jadi saya sendiri juga dulunya saya juga nggak seneng reading, teman-teman. Yang saya ceritain kemarin ya, reading itu nggak enaknya pilihan A, B, C, D itu seolah-olah kayak ada di teks semua. Nah, ini bener, ini bener, ini bener. Nah, terus yang ditanyakan gimana? Kayak itu yang bikin frustasi, kayak gitu. Nah, tapi kalau kita udah tahu caranya, ternyata gampang. Seperti itu. Oh iya, bentar itu digabungin ya, Mister. Untuk soalnya digabungin, teman-teman. Nggak dipisah-pisah gini ya. Makanya teman-teman hajar aja latihan. Kalau misalkan teman-teman butuh latihan yang acak, saya ada. Ya, ada beberapa juga yang sudah request, sudah saya kirimin teman-teman. Jadi saya kasih nanti kalau japri ya, tapi jangan di grup kayak gitu. Ada platform aplikasi buat latihan TOEFL reading tidak, Sir? Kalau reading kayaknya ada sih kayaknya. Seharusnya ada, teman-teman, di Play Store itu ada kayaknya. Dan yang bikin kayaknya juga orang Indonesia, biasanya yang kayak gitu-gitu orang Indonesia yang bikin. Atau nanti coba saya carikan kalau ada yang saya screenshotkan lagi kayak kemarin, ya, yang listening itu.
Nanti silahkan kalau teman-teman mau download karena disarankan sekali teman-teman latihan itu dari manapun boleh, dari Google, dari aplikasi-aplikasi, lumayan kalau ada yang gratis kan seperti itu. Dan teorinya kan yang kita pelajari ternyata gampang. Nah, teori yang gampang itu perlu teman-teman latih. Di reading itu yang nggak enak itu sama kayak di listening ya teman-teman. Di reading itu yang nggak enak adalah vocab-nya. Nah, vocab itu maksudnya ketika teman-teman baru melihat kata itu sekali itu, teman-teman nanti pasti bingung. Karena kita nggak tahu itu artinya apa. Tapi ketika teman-teman sering latihan, sering nemu kata itu misalnya, itu nanti gampang. Nggak terlalu banyak-banyak pikir lagi, nggak frustasi gitu ya. Karena nggak enak menemu kata ini artinya apa, ini bukannya kayak gitu. Udah ini aja kayaknya susah, ini berarti jawabannya kayaknya ini. Nah, kalau saya dulu gitu teman-teman, dulu sekali. Sebelum saya tahu cara mengerjakan TOEFL. Kayak gitu. Tapi itu jangan dipakai ya, itu menyesatkan teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada mari kita lanjutkan ke latihan untuk jenis soal keempat ini. Di sini ada 2 soal, jangan takut salah, silahkan waktunya berarti 2 menit, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo Delta, Bravo Bravo. Oke, antara Bravo Delta atau Bravo Bravo, mari kita cek teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly? Nah, kata kunci teman-teman adalah Nelly Bly ya. Nelly Bly itu disebutkan di kalimat pertama, teman-teman, lebih tepatnya di line kedua. Nah, berarti kita baca paragraf pertama itu ya. Oke. Nah, paragrafnya berbunyi, Elizabeth Cochrane Seaman merupakan seorang jurnalis dari Amerika pada abad perubahan ini atau apa ya, transisi abad gitu ya, perubahan awal abad ini, yang menulis untuk surat kabar harian New York World di bawah nama pena Nelly Bly atau nama samaran ya, nama penanya dia itu Nelly Bly. Sebuah nama yang diambil dari lagunya Stephen Foster yang judulnya adalah Nelly Bly. Dia mendapatkan atau mencapai ketenaran atas pendekatan-pendekatannya dan khususnya atas cara dia mendapatkan cerita itu yang penuh petualangan dan berani. Oke, itu tadi mengenai Nelly Bly. Kita cek ABCD. Yang alfa. Nama asli Nelly Bly adalah Elizabeth Cochrane Seaman. Nah, tadi ada teman-teman di kalimat pertama di awal itu ya. Nah, berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, Nelly Bly itu mengidap penyakit jiwa. Nah, ini nggak ada tadi. Tapi kita tahan dulu. Kita cek yang Charlie.
Nama Nelly Bly itu datang dari sebuah lagu. Nah, ada ya tadi dari lagunya Stephen Foster. Oke, judulnya Nelly Bly. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, nama Nelly Bly itu dipakai di artikel-artikel yang si menulis. Nah, ada tulisan the pen name, nama pena. Jadi karya tulisnya dia itu entah itu artikel, entah itu surat kabar dan sebagainya itu ditulisi nama Nelly Bly. Bukan namanya dia aslinya seperti itu. Itu namanya nama pena. Delta bukan ya berarti. Ya sudah berarti jawabannya yang Bravo. Yang salah mengenai Nelly Bly kalau Nelly Bly itu sakit jiwa. Oke, nomor 3 Bravo. Nomor 4. Yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan sebuah cerita yang baik, yang bagus, atau caranya dia mencari ceritanya ya. Nah, tadi belum ada. Tadi masih mengenalkan tentang Nelly Bly dan dari mana dia dapat nama itu. Oke. Nah, sekarang cara dia mendapatkan cerita itu dibahas di paragraf kedua. Kita baca paragrafnya. Dia merasa kalau cara terbaik untuk mendapatkan cerita sebenarnya itu dari dalam dibandingkan sebagai pengamat dari luar yang bisa saja diperlakukan atau diberikan versi kenyataan yang sudah dipercantik atau dibumbu-bumbui. Jadi nggak asli kayak gitu teman-teman, nggak otentik. Pada satu kesempatan dia itu pura-pura menjadi penjahat sehingga dia bisa ditangkap dan menyaksikan sendiri bagaimana tahanan wanita itu diperlakukan. Kemudian di kesempatan yang lain, dia itu berpura-pura atau dia itu memalsukan penyakit jiwa atau pura-pura punya penyakit jiwa gitu ya, supaya dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai perlakuan terhadap pasien-pasien pengidap penyakit jiwa. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, dia berakting atau berpura-pura seperti penjahat atau pencuri. Tadi ada ya, supaya dia ditangkap dan bisa menyaksikan sendiri gimana sih tahanan wanita itu diperlakukan. Berarti alfa bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo, dia ditangkap oleh polisi. Tadi juga ada ya. Jadi dia ditangkap dan dia bisa menyaksikan sendiri bagaimana tahanan wanita diperlakukan. Berarti Bravo juga bukan. Kalau yang Charlie, she pretended to be ill. Dia pura-pura sakit. Maksudnya sakit jiwa tadi. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, she worked as a doctor in a mental hospital. Dia bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, yang nggak ada yang Delta ini ya, teman-teman. Di rumah sakit jiwa itu dia tidak bekerja sebagai dokter, tapi dia berpura-pura menjadi pasien. Jadi dia memalsukan penyakit jiwa supaya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Seperti itu. Oke, berarti nomor 4, Delta. Oke, lanjut lagi. Nah, ternyata habis. Kita lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya scan dan skim. Nah, cuman teman-teman, soal yang terakhir ini yang seperti yang saya bilang tadi ya, tidak selalu menggunakan scan dan skim. Tadi ada yang bertanya yang paling cepat atau paling gampang yang mana? Ini bisa jadi soal yang paling gampang juga buat teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman tidak perlu membaca teks. Ya, tapi ada syaratnya yang saya bilang tadi. Syaratnya adalah teman-teman tahu arti dari vocab yang ditanyakan. Jadi tinggal nyari sinonimnya aja di pilihan ganda. Seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman nanti kebetulan tidak tahu artinya, vocab itu yang ditanyakan atau kata kuncinya itu artinya apa? Nah, kita pakai cara ini, teman-teman. Kita pakai cara scan dan skim. Ya. Jadi pengertian vocabulary question itu adalah pertanyaan reading yang menanyakan definisi suatu kata, entah itu makna tersirat atau tersurat. Oke. Nah, pertanyaannya biasanya berbunyi, makna dari kata A di line ke B adalah, atau kata A di line ke B itu bisa digantikan dengan, atau kata A di line ke B itu paling mendekati maknanya dengan, seperti itu. Jadi nanti letaknya itu dikasih tahu teman-teman. Yang ditanyakan itu kata apa di mana. Itu biasanya kalau teman-teman ngambil online, di teksnya itu ditebelin kata yang ditanyakan. Jadi langsung ketemu, kita nggak perlu scan dan skim, itu udah ketemu. Nah, sekarang cara mengerjakannya. Cara mengerjakannya, teman-teman bacanya mulai dari kalimat sebelum yang mengandung kata itu, kemudian baca juga kalimat yang mengandung kata itu, dan kalimat sesudah kalimat yang mengandung kata itu. Jadi ada 3 kalimat nanti yang dibaca ya. Sebelumnya, kalimat yang mengandung kata itu, dan setelahnya. Nah, kenapa kok seperti itu? Kalau teman-teman masih ingat ketika saya menjelaskan di listening part C itu, ketika orang menjabarkan sesuatu terutama yang panjang ya, kalimat satu dan kalimat berikutnya itu pasti harus ada sambungannya. Karena namanya itu adalah
koherensi kayak gitu teman-teman. Jadi itu syarat ketika kita mau menyampaikan suatu informasi supaya dapat dipahami. Jadi harus urut, nggak boleh tiba-tiba loncat ganti topik tiba-tiba, pasti orang bingung juga kayak gitu. Nah itu nggak bisa. Nah untuk bisa menangkap arti kata yang kita nggak tahu tadi, ya kita bacanya dari konteks kalimat setelahnya atau kalimat berikutnya, digabung gitu. Oh berarti ini maksudnya ini. Nanti tinggal nyocokkan dengan pilihan A, B, C, D seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, di sini ada 2 soal pertanyaan mengenai arti dari kata ya. Contohnya nomor 1 di situ soalnya berbunyi, menurut line pertama dari teks, apa sih teddy bear itu? Nah, kata kunci teman-teman adalah teddy bear. Nah, teddy bear itu disebutkan di kalimat pertama, karena kalimat pertama nggak ada kalimat sebelumnya, ya sudah kita baca kalimat itu dan setelahnya aja ya. Kalimatnya berbunyi, teddy bear merupakan sebuah mainan anak-anak atau sebuah mainan berbentuk binatang yang diisi dengan benda-benda lembut yang ditujukan atau yang cocok untuk dipeluk kayak gitu. Dia atau teddy bear tadi meskipun demikian merupakan sebuah mainan dengan sejarah yang menarik di baliknya. Nah, intinya teddy bear di sini adalah mainan atau child's toy. Ya, kita cek pilihan A, B, C, D yang artinya mainan. Yang alpha, a ferocious animal, binatang buas atau binatang ganas. Ada yang anaknya di sini dikasih mainan binatang buas? Pasti nggak ada ya teman-teman. Yang ada anak kita dijadikan mainan sama binatang buasnya. Jadi yang alpha bukan. Kalau yang bravo, Presiden Amerika Serikat. Nah, masa presiden dibuat mainan kan nggak sopan. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, seorang pemburu yang terkenal. Sama teman-teman, nggak sopan juga ya. Manusia buat mainan nggak boleh. Charlie bukan. Kalau yang Delta, a plaything, sebuah mainan. Nah, ketemu. Teddy bear itu adalah mainan. Jawaban nomor 1 adalah Delta. Oke. Kemudian nomor 2, lihatlah kata past tense di paragraf kedua. Maksudnya di line kedua ya, line kedua paragraf kedua di sini teman-teman. Kata ini bisa digantikan dengan, nah karena kebetulan dia di line kedua, kita baca dari kalimat sebelumnya dan sampai kalimat setelahnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, Theodore Roosevelt atau Teddy seperti biasanya dia dipanggil, merupakan presiden dari Amerika dari tahun 1901 hingga 1909. Dia itu merupakan seorang pria yang sangat aktif, maksudnya nggak bisa diem ya, dengan berbagai macam pastimes. Salah satu dari pastimesnya itu adalah berburu. Suatu hari Pak Presiden itu atau Teddy tadi ya, diajak atau diundang untuk mengikuti perburuan beruang. Nah, karena dia adalah presiden, si yang ngajak itu atau tuan rumahnya itu ingin memastikan kalau dia itu mendapatkan buruannya. Beruang sebagai apa ya? Kalau kita ada tamu itu biar tamunya seneng gitu teman-teman. Apalagi ini tamunya adalah presiden. Jadi untuk menghargai bisa dibilang seperti itu. Ya. Nah intinya adalah salah satu dari pastimes-nya dia itu adalah berburu. Ketika dia jadi presiden, dia nggak bisa nggak mau diam ya, maksudnya nggak mau nganggur meskipun ada waktu nggak bukan pekerjaan itu dia mau melakukan sesuatu salah satunya adalah berburu. Seperti itu. Kita cek pilihan A, B, C, D. Yang alpha past occurrences, kejadian-kejadian di masa lalunya. Bukan ya, karena ini masih ngomongin tentang ketika dia menjadi presiden, bukan sebelumnya dia menjadi presiden. Alpha bukan. Kalau yang bravo previous jobs, pekerjaannya dia sebelum jadi presiden. Itu juga bukan, karena kalimat kedua ini diapit oleh dua-duanya, kalimat setelah dan sebelumnya itu membahas ketika dia menjadi presiden. Nggak mungkin maju mundur teman-teman, alurnya ya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie hunting trips, perjalanan berburu. Nggak mungkin kalau pastimes itu artinya adalah perjalanan berburu, sedangkan salah satunya itu berburu. Kalau misal pastimes itu artinya adalah perjalanan berburu, ya harusnya semuanya itu ya berburu ya teman-teman. Masa perjalanan berburu salah satunya adalah tidur, kan nggak nyambung seperti itu. Ya sudah, berarti jawabannya yang delta itu yaitu leisure activities. Kalau diartikan kegiatan atau aktivitas di waktu luangnya dia. Nah, memang kalau teman-teman cek di kamus, pastime ya, itu artinya adalah something that you do because you think it is enjoyable or interesting. Atau nama lainnya adalah hobi. Jadi sesuatu yang kamu nilai menarik atau menyenangkan. Atau hobi tadi ya. Contohnya reading was her favorite pastime. Reading merupakan hobi kesukaannya atau kegiatan waktu luang kesukaannya. Seperti itu.
Nah, berarti jawabannya yang delta itu ya, leisure activities atau kegiatan di waktu luang atau bisa disebut hobi juga. Nah, tapi ini adalah ketika teman-teman mendapatkan misalnya seperti ini, istilah-istilah khusus. Contohnya teddy bear. Teddy bear kan istilah, teman-teman, bukan kata yang punya arti kayak gitu. Itu nama. Nah, maka kita harus baca cara mengerjakannya seperti ini. Oke. Atau misalnya past times itu kalau teman-teman nggak tahu itu artinya apa. Ini jangan langsung kita tarik kesimpulan ya, past itu masa lalu, times itu masa-masa. Oh, berarti yang kejadian sebelumnya. Berarti antara alfa atau bravo. Jangan seperti itu, teman-teman. Kalau memang nggak tahu, maka kita gunakan cara seperti ini. Tapi kalau tahu, teman-teman boleh langsung cari sinonimnya. Syaratnya itu tadi ya, kalau teman-teman tahu arti dari vocab yang ditanyakan dan nyambung dengan topik yang dibicarakan, seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan soal, untuk jenis soal scan dan skim yang terakhir, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan seperti biasa. Jangan takut salah, di sini ada 2 soal, waktunya berarti 2 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu. Baik, ada jawaban Delta Bravo, Alpha Bravo. Alright, antara Delta Bravo atau Alpha Bravo, mari kita cek bersama. Oh enggak, ada Bravo Charlie juga. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa, cari kata kunci di soal. Di situ di soal ditanyakan di line ketiga, kata widow berarti line ketiga. Berarti ini ya. Kita baca dari kalimat sebelumnya. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu arti kata widow itu juga enak. Widow itu artinya sebenarnya artinya janda, teman-teman. Ya, saya tahu itu karena nonton filmnya The Avengers itu. The Avengers kan ada kata Black Widow. Black kan artinya hitam. Widow-nya artinya apa? Kita cari. Ternyata widow itu artinya janda. Jadi Black Widow itu janda hitam kalau diartikan ke bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya nama itu nggak perlu diartikan, teman-teman. Tapi penasaran ya, karena ada Black itu punya arti, pasti widow juga punya. Ternyata benar, Black Widow artinya janda hitam. Jadi widow itu artinya janda. Atau kita cek aja di teks dengan cara yang kita pelajari tadi. Kalimat sebelumnya, berarti kalimat kedua berbunyi, dia itu paling sering ditemukan di bagian selatan dari negara tersebut. Nah, dia di sini maksudnya apa? Kita baca ke kalimat sebelumnya, karena ini pronoun, teman-teman, kata ganti. Menggantikan benda sebelumnya. Jadi Black Widow merupakan laba-laba yang paling berbahaya yang hidup di Amerika Serikat. Dia, nah berarti dia di sini merujuk ke laba-laba tadi ya. Laba-laba tadi itu paling sering ditemukan di bagian selatan dari negara tersebut. Namun dia juga bisa ditemukan di seluruh negeri tersebut. Maksudnya Amerika Serikat ya. Black Widow mendapatkan namanya atau sebutannya itu
Karena si betina diketahui akan membunuh si pejantan setelah kawin dan hasilnya dia menjadi seekor janda. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha a type of potion, sejenis racun, bukan ya? Kalau yang Bravo the dead male of spider. The dead male spider. Laba-laba jantan yang mati. Bukan ya, teman-teman? Kalau yang Charlie the human victim of the spider, korban manusia dari laba-laba tersebut. Bukan juga. Kalau yang Delta, a female whose mate has died. Seekor betina yang pejantannya telah mati. Nah, ketemu jawabannya Delta. Sebenarnya bukan mati ya, teman, tapi dibunuh sendiri. Jadi setelah kawin itu sama kayak ini yang saya tahu itu apa tadi? Belalang sembah. Belalang sembah itu kalau mereka habis kawin, pejantannya itu kan lebih kecil. Itu kepalanya dimakan, teman-teman, sama si betina. Ya, jadi sama laba-laba Black Widow juga kayak gitu. Makanya dinamai Black Widow. Oke, lanjut lagi ya. Nomor 1 Delta. Nomor 3, kata ample di line ke-7 menyatakan bahwa laba-laba itu ample di line ke-7. Berarti paragraf kedua di line terakhir paragraf kedua. Kita baca dari kalimat sebelumnya, yaitu kalimat pertama paragraf kedua. Kalimatnya berbunyi, Black Widow itu agak berbeda penampilannya. Dia memiliki tubuh yang berbentuk globe atau bola dan mengkilap gitu ya. Ukuran dan bentuknya mirip kayak biji kacang. Dan ada tanda di bawah perutnya, yaitu tanda titik kuning atau titik merah. Si betina itu rata-rata atau agak lebih ample dibandingkan si jantan. Kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Nah, berarti more ample di situ dijelaskan dengan kata atau frase setelahnya tadi, yaitu ada kata roughly 4 times larger. Jadi more ample, lebih besar, itu sama dengan larger. Lebih besar juga. Berarti ample itu sama dengan large, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang Bravo. Right? Nah, itu tadi adalah jenis soal yang cara mengerjakannya dengan menggunakan scan dan skim. Ada 5 ya, teman-teman. Yang pertama, menemukan letak informasi. Di line keberapa si penulis itu menyebutkan kata kuncinya. Kemudian yang kedua, itu ada pronoun reference atau rujukan kata ganti. Kata ganti A itu kembalinya ke siapa? Kayak gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada juga detail. Detail itu ada 2, teman-teman. Detail yang ada di teks atau yang benar mengenai kata kunci. Jadi di ABCD itu yang benar yang mana? Cuma 1 yang benar mengenai kata kunci. Nah, itu jenis detail yang pertama. Detail yang kedua, itu kita disuruh mencari yang salah mengenai kata kunci. Jadi di pilihan ABCD itu yang salah yang mana? Artinya yang 3 benar, yang 1 salah. Nah, kita disuruh mencari yang salah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah soal vocabulary. Ini nggak perlu baca teks ketika teman-teman sudah tahu artinya. Contohnya tadi, widow itu artinya janda. Cari aja pilihan A, B, C, D yang mendeskripsikan atau merujuk kepada arti janda. Seperti itu. Ya sudah, pasti itu jawabannya. Seperti itu. Ntar kalau dipisah-pisah gini plus ada yang timerin. Ini buat mempermudah belajar aja ya, teman-teman. Jadi untuk memudahkan teman-teman, kalau di reading ya, untuk memudahkan teman-teman mengkategorikan, apakah saya harus cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, atau saya saya cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf aja, atau harus melakukan scan dan skim dulu tuh. Kalau saya, ini 2 ini. Yang pertama, apakah dia apakah dia menanyakan garis besar dari teks atau keseluruhan dari teks. Nah, itu berarti cara mengerjakannya cukup membaca kalimat pertama saja setiap paragraf ya. Kemudian yang kedua, apakah dia menanyakan peritilan-peritilan kecil, entah kata, entah makna, entah rujukan suatu kata, kayak gitu ya. Nah, itu cara mengerjakannya harus scan dan skim dulu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya dari 6 kategori soal reading, itu hanya ada 3. Saya pendekkan lagi. Seperti itu. Kalau gitu bisa Mister, atau ntar nggak nyambung. Maksudnya gimana Mister? Kalau gitu bisa Mister, atau ntar nggak nyambung. Gimana Mister? Saya masih bingung dengan pertanyaannya. Tipe soal yang vocabnya Mister. Kalau gitu bisa Mister, atau ntar nggak nyambung. Tipe soal yang vocab.
Oh, maksudnya apakah dengan cara yang ini tadi ya, yang apa namanya tadi, yang kita nggak baca teks tadi ya? Oke, sorry. Ya, jadi yang selama ini saya rasakan ya teman-teman ketika karena biasanya pilihan ganda itu, eee, apa namanya, cuma ada satu yang sinonimnya itu. Bahkan sering yang kayak gitu teman. Jarang misalkan satu kata kan sebenarnya sinonimnya ada banyak tergantung konteks. Itu misalkan disebutkan artinya semua jarang, walaupun pernah. Biasanya cuma sekali atau 2 kali kayak gitu, jarang sekali tapi. Kebanyakan soal vocab ini, yang sinonimnya cuma satu, di salah satu pilihan, kayak gitu. Jadi ya sudah tinggal itu aja jawabannya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman sudah tahu arti apa namanya, arti kata yang ditanyakan itu, nggak baca teks nggak apa-apa. Tinggal cari sinonimnya aja, kayak gitu. Langsung kalau udah nemu sinonimnya langsung berarti itu jawabannya, kayak gitu. Tapi kalau nggak tahu, gunakan cara ini ya. Dan terakhir saya tes teman-teman di yang asli ITS kemarin, itu soal vocab ini paling banyak, sering sekali muncul. Saya juga kaget, kok ini keluar lagi vocab, keluar lagi. Jadi presentasinya vocab-nya lumayan banyak kalau di tes terakhir itu ya, seperti itu. Tapi memang sebelum-sebelumnya tes itu juga vocab banyak, tapi tidak sebanyak yang terakhir itu, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nah, intinya gini, teman-teman nggak perlu terlalu khawatir ya. Karena takutnya terlalu khawatir nanti akan malah mempersulit teman-teman, entah belajar, entah waktu tes. Intinya dinikmati aja, enak kok teman-teman. Salah nggak apa-apa, nggak membahayakan kita, nggak ngapa-ngapain kita gitu. Salah itu justru kalau kita belajar nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting nanti tahu pembenarannya. Kenapa salah, kenapa harusnya ini, kayak gitu. Salahnya kenapa, dan seterusnya. Ya, jadi belajar aja feel free to learn something kayak gitu teman-teman. Karena kebiasaan orang Indonesia itu karena sistem pendidikannya ya, kalau salah dihukum gini-gini itu nggak baik. Jadi salah nggak apa-apa, it's alright. Dan malah disarankan yang penting jangan takut salah. Kerjain sebisanya dulu sesuai yang sudah dipelajari di kelas. Kayak gitu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Dan nanti kalau teman-teman butuh soal-soal yang sudah acak kayak gini, silahkan japri saya ya untuk latihan. Saya ada lumayan banyak kalau yang sudah lengkap seperti ini. Nggak ada ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada saya tutup. Thank you so much for attending the class today. See you next time. The last say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alright, you're welcome everyone. Thank you. Okay, have a good night guys.